Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari Universitas Muhammadiyah, program Pascasarjana jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan tentang penciptaan karya sastra fiksi, yaitu puisi, cerpen, dan novel. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang apa itu prosa. Prosa kisahan dan cerita pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang berdasarkan hasil imajinasi. Jadi prosa merupakan sebuah karya sastra yang memiliki rangkaian cerita tertentu yang dihasilkan melalui imajinasi pengarang. Pengarang menciptakan sebuah karya sastra yang dapat dimiliki oleh pembaca dan dapat diapresiasi oleh pembaca, yang membuat pengarang lebih termotivasi dalam sebuah karyanya. Karya sastra sebagai karya seni bersifat imajinatif. Sifat imajinatif merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, serta mengasah pengalaman estetik untuk dijadikan sebagai bahan penciptaan karya sastra. Karya sastra sebagai salah satu karya seni akan selalu menarik perhatian karena mengungkapkan penghayatan manusia yang paling dalam. Realitas dalam karya fiksi, yakni ilusi, kenyataan, dan kesan keyakinan yang ditampilkan kepada pembaca, tidak selalu merupakan kenyataan sehari-hari. Adapun ciri-ciri prosa fiksi, yang pertama bersifat fiksi rekaan, kedua menyerupai kenyataan, yang ketiga bentuk karangan biasanya narasi, keempat memiliki tokoh, peristiwa, latar, alur, dan pesan atau ajaran. Kemudian yang kelima, memiliki fungsi menghibur kejiwaan dan menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Kita beralih pada novel. Dari sekian banyak bentuk sastra seperti esai, puisi, novel, cerita pendek, drama, bentuk novel, cerita pendeklah yang paling banyak dibaca oleh para pembaca. Karya-karya modern klasik dalam kesusastraan kebanyakan juga berisi karya-karya novel. Novel merupakan sebuah bentuk karya sastra yang paling populer di dunia. Bentuk sastra ini paling banyak beredar antara daya komunikasi yang luas pada masyarakat. Sebagai bahan bacaan, novel dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni novel serius dan novel hiburan. Pendapat demikian memang benar, tapi juga ada kelanjutannya, yakni bahwa tidak semua yang mampu memberikan hiburan bisa disebut sebagai karya sastra serius. Sebuah novel serius bukan saja dituntut agar dia merupakan karya yang indah, menarik, dan dengan demikian juga memberikan hiburan kepada kita. Tetapi ia juga dituntut lebih dari itu. Novel syarat utamanya adalah bahwa ia mesti menarik, menghibur, dan mendatangkan rasa puas setelah orang habis membacanya. Banyak sastrawan yang memberikan batasan atau definisi novel. Batasan atau definisi yang mereka berikan berbeda-beda karena menurut sudut pandang yang digunakan juga berbeda-beda. Adapun definisi novel, yaitu yang pertama adalah novel bentuk sastra yang paling populer di dunia. Bentuk sastra ini paling banyak dicetak dan paling banyak beredar lantaran daya komunikasi yang luas pada masyarakat. Yang kedua, novel adalah bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral, dan pendidikan. Dan yang ketiga adalah novel merupakan karya sastra yang mempunyai dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang kedua saling berhubungan karena sangat berpengaruh dalam kehadiran sebuah karya sastra. Yang keempat adalah novel yang karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur-unsur intrinsik. Kemudian kita pindah pada unsur-unsur novel. Unsur-unsur novel yaitu yang pertama unsur intrinsik yang terdiri dari tema. Tema adalah merupakan ide pokok atau permasalahan utama yang didasari jalan cerita novel. Yang kedua, setting. Setting merupakan latar belakang yang membentuk kejelasan jalan cerita. Setting ini meliputi waktu, tempat, sosial, dan budaya.
Dan yang ketiga adalah sudut pandang. Sudut pandang dijelaskan Verloop dalam bukunya The Craft of Fiction. Yaitu yang keempat adalah alur plot. Alur plot merupakan rangkaian peristiwa dalam novel. Alur dibedakan menjadi dua bagian, yaitu alur maju, yaitu apabila peristiwa bergerak secara bertahap berdasarkan urutan kronologis menuju alur cerita. Sedangkan alur mundur yaitu terjadi ada kaitannya dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Dan kemudian adalah penokohan. Penokohan menggambarkan karakter. Untuk pelaku bisa diketahui karakternya dari cara bertindak, ciri fisik, lingkungan tempat tinggalnya. Dan kemudian gaya bahasa merupakan gaya yang dominan dalam sebuah novel. Sementara untuk unsur-unsur ekstrinsik, unsur-unsur ini meliputi latar belakang penciptaan sejarah, biografi pengarang di luar unsur intrinsik, unsur-unsur yang ada di luar tubuh. Dan kemudian karya sastra peralihan terhadap unsur-unsur ini akan membantu keruntutan penafsiran isi suatu karya sastra. Adapun jenis dan contoh novel, jenis dari novel hiburan bermacam-macam, meliputi novel detektif. Novel detektif adalah subgenre dari fiksi kriminal dan fiksi misteri, di mana penyidik atau detektif baik profesional, amatir, dan meliputi kejahatan. Kedua yaitu novel roman. Novel roman merupakan narasi prosa panjang yang mengisahkan tokoh dari awal kehidupan hingga kematian. Dan yang ketiga adalah novel misteri. Novel misteri adalah novel yang menggambarkan kisah-kisah atau cerita penuh misteri yang biasanya menceritakan dan menimbulkan teka-teki. Dan yang berikutnya adalah novel horor. Novel horor adalah novel yang mengangkat kisah yang mengandung teror, biasanya banyak menghadirkan adegan yang penuh rasa merinding dan kalimat-kalimat kejutan. Dan kemudian novel kriminal. Novel kriminal adalah sebuah genre yang menfiksionalisasikan kejahatan, deteksinya para penjahatnya dan motif-motif mereka. Dan yang berikutnya adalah novel fiksi ilmiah, adalah suatu bentuk fiksi spekulatif yang terutama membahas tentang pengaruh sains dan teknologi yang diimajinasikan terhadap masyarakat dan para individual. Sementara syarat-syarat menulis novel, sebelum menulis ditentukan tema dan jenis novel yang akan dibuat dan usahakan tema itu menarik banyak pembaca. Bisa tentang pembunuhan, persahabatan, cinta, jenisnya bisa novel misteri, drama, atau komedi. Dari tema cinta itu lebih dijelaskan lagi menjadi tema yang khusus. Misalnya jenis tentang cinta antara sahabat, cinta segitiga, cinta segi empat. Buat sebuah ringkasan cerita dari awal sampai akhir. Setelah cerita utama disusun, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan diri dari cerita tersebut. Beberapa hal penting, yang pertama yaitu adalah pilih sudut pandang yang akan digunakan dalam menulis cerita. Sudut pandang pertama atau sudut pandang ketiga. Ingat, novel bukanlah cerpen, jadi sebisa mungkin buat penulis yang bisa menarik pembaca tapi juga tidak mempersulit, membingungkan pembaca. Pilih alur yang sesuai bentuk novel yang akan dibuat. Bisa alur maju, mundur, atau bolak-balik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.